Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, perwakilan OPOP dari Pondok Pesantren Miftahun Najah Al-Marwiyah yang beralamat di Kampung Pengkolan, Desa Sukapura, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Pondok Pesantren Miftahun Najah Al-Marwiyah didirikan pada tahun 2005 oleh Kang Haji Aceng Muhammad Satibi, yang dihuni oleh santri baik dari dalam dan luar kota kisaran 550 mukimin dan non-mukimin. Adapun kajian yang kami ajarkan di pondok pesantren ini diantaranya Fanahwu, Sorob, Ma'ani, Bayan, Badi, Makulat, Istiqoq, Wado, Fikih, Tasawuf, Tauhid, Usul Fikih, Hadis, dan lain-lain, yang diatur melalui kurikulum yang ada di pondok pesantren ini. Selain santri belajar mengaji, juga belajar berwirausaha dengan diharapkan mereka bisa mandiri secara ekonomi, berdikari di kemudian hari, dan menjadi bekal untuk mempersiapkan ketika bermukim nanti. Adapun divisi usaha di pondok pesantren Miftahun Najah Al-Marwiyah ini diantaranya unit pertanian, tentunya ada berbagai usaha unggulan pesantren yang kebetulan produk unggulan dari hasil pertanian yaitu wortel. Dan tidak hanya wortel, kami menanam sekitar 9 item, mulai dari buncis wortel, cabai keriting, tomat, terong ungu, kol, lobak, kacang, dan jagung di atas lahan 4,5 hektar. Selain unit pertanian, pondok pesantren kami berwirausaha di bidang perdagangan. Di antaranya adalah minimarket di dalam pondok pesantren yang terdiri dari sembako, cemilan, pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya, kami juga beternak domba dari mulai penggemukan, pembibitan, domba siap untuk akikah dan kurban, dan juga menyediakan jasa pemotongan. Dengan adanya wirausaha pondok pesantren yang ternaungi oleh koperasi pondok pesantren ini, ada penerapan nilai-nilai agama Islam, diantaranya sebagaimana sabda Rasul, afdalul makasib a'malur rajuli biyadih. Yang kedua, Rasul pun bersabda, al yaddul ula khairu minal yaddis sufla. Dan yang ketiga, bisa mengamalkan rub'ul muamalah. Penetapan konsumen. Masalah penetapan konsumen kami lakukan dengan berbagai segmentasi. Pertama, geografi merupakan target market berdasarkan wilayah atau lokasi seperti para santri, jemaah pesantren yang terdekat yang berada di dalam komplek dan di dalam wilayah pondok pesantren. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini kami lakukan sistem walking market untuk memudahkan para konsumen dan calon konsumen untuk belanja di market kami. Dan yang kedua, dengan demografik. Dan ketiga, psikologi. Selanjutnya, produk pertanian kami kirim ke pasar-pasar eceran dan pasar-pasar induk di dalam dan di luar kota. Adapun pengelolaan penjualan produk kami lakukan dengan berbagai tahapan. Dari mulai tahapan persiapan, diantaranya mencari tahu profit, produk, pasar produk, teknik penjualan produk, keseimbangan pasar, dan juga persaingan pasar. Yang kedua, tahapan dalam menentukan pembeli potensial. Dan tahapan ketiga, pendekatan terhadap konsumen. Dan tahapan pelaksana penjualan agar calon konsumen tertarik untuk mencoba membeli produk kita dan sekaligus menjadi pelanggan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengelolaan produksi kami lakukan dengan cara teori, strategi, secara praktek, dan narasumber. Dari secara teori, kita menata dari mulai higienitas dan penanganan produk pasca panen. Secara strategi, perbaikan mutu produk pertanian, mulai perbaikan desain dan kemasannya yang terdiri dari capping dan labeling. Dan secara praktek adalah pembuatan produk olahan dari hasil pertanian seperti pembuatan frozen bahan dasar sayuran, jus, sirup, dan lain sebagainya.
Dan alhamdulillah sekarang ada narasumber di antaranya para instruktur pondok pesantren, tempat di mana kita magang dan pelatihan, yaitu Pondok Pesantren Al-Ittifaq, adalah seorang instruktur yang handal dan berpotensi untuk menjadi tempat untuk bertanya. Selanjutnya, cara pengelolaan pencatatan keuangan kami lakukan dengan membuat buku catatan keuangan dan buku warung, buku kas, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengawasi segala transaksi yang keluar dan masuk. Pencatatan juga mengurangi risiko adanya pengeluaran yang tak wajar. Cara pencatatan HPP produk dari mulai hulu hingga ke hilir dilakukan secara manual dan secara digital. Selanjutnya, cara pengelolaan karyawan, ada beberapa cara yang kami lakukan, di antaranya yang pertama, memenuhi hak karyawan secara adil dan transparan. Yang kedua, memperlakukan karyawan sebagai teman. Yang ketiga, bertindak tegas namun tetap manusiawi. Yang keempat, mendengarkan ide dan pendapat karyawan. Tentunya yang kelima, dibuatkan kedekatan antara karyawan dan pondok pesantren. Demikian pemaparan dari saya. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah berjalan di jalan Allah, dan pada prinsipnya tiada sukses tanpa proses dan hasil tidak akan membohongi prosesnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.